Halo, nama saya Kanzafira Syarif, mahasiswa Niaga B angkatan tahun 2020. Hari ini, saya akan menjelaskan analisis inovasi pada restoran pizza Domino's. Siapa sih yang gak kenal Domino's? Domino's adalah salah satu perusahaan terbesar di abad ke-21. Domino's didirikan oleh Tom dan Jane Monahan pada tahun 1960. Mereka meminjam $900 untuk membeli restoran pizza bernama Dominick's. Tom mengubah nama restoran menjadi Domino's 6 bulan kemudian setelah Jim menyerahkan semua bisnisnya kepada Tom dengan imbalan sebuah mobil. Pada tahun 1967, Monahan mulai membuka restoran franchise Domino's. Selama setahun, perusahaan berfokus pada menempatkan tokonya di dekat universitas dan pangkalan militer untuk menargetkan mereka yang menginginkan makanan murah. Berbeda dari pesaingnya seperti Pizza Hut, sejak awal perkembangannya, Domino's berfokus pada konsep delivery. Hal ini dilakukan Domino's dengan membuat kebijakan pengiriman 30 menit pada tahun 1984. Setiap pesanan dari pelanggan dipastikan akan sampai dalam waktu 30 menit, dan jika lewat dari batas waktu tersebut, pelanggan akan mendapatkan pizza secara gratis. Namun, pada tahun 2009, bersamaan dengan krisis moneter, Domino's mengalami kejatuhan pertamanya. Saham perusahaan hanya sebesar $3 per saham, penjualan toko pun turun drastis, dan Domino's menduduki peringkat terakhir dalam survei preferensi merek konsumen. Semua ini memperjelas bahwa Domino's sedang menuju jurang kegagalan. Saat itulah, CEO perusahaan, Patrick Doyle, memutuskan untuk melihat situasi dengan mata terbuka dan segera menemukan bahwa ada beberapa postingan blog yang mengatakan betapa buruknya pizza Domino's. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa adonan keras pizza Domino's terasa seperti karton, dan fenomena ini diikuti oleh serangkaian ulasan buruk tentang kualitas pizza Domino's yang diposting di media sosial. Patrick Doyle sebagai CEO mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dan secara terbuka mengakui bahwa perusahaan sedang tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Faktanya, mereka memanggil pelanggan yang kecewa dan meminta mereka mencicipi pizza untuk memberikan feedback kepada perusahaan. Selama 18 bulan berikutnya, setiap koki Domino's bekerja hari demi hari hanya untuk mencoba setiap kombinasi bahan yang mungkin untuk membuat pizza terbaik yang mereka bisa. Ini adalah inovasi yang dilakukan Domino's untuk mengatur ulang seluruh menu mereka dan cara mereka memasarkannya. Selain itu, perusahaan meluncurkan kampanye yang disebut dengan Oh Yes We Did It Campaign, di mana perusahaan mendokumentasikan seluruh perjalanan mereka tentang bagaimana Domino's beralih dari membuat pizza yang buruk hingga membuat pizza terbaik di Amerika Serikat. Bahkan, terdapat juga video viral di media sosial di mana kepala koki Domino's secara pribadi pergi ke rumah kritikus dan mengejutkan mereka dengan pizza baru yang telah dimodifikasi dengan feedback yang diberikan para kritikus tersebut. Hal ini berhasil membuat para kritikus terkesan karena kualitas pizza yang ditawarkan Domino's melesat tinggi. Selama lebih dari 60 tahun, Domino's terus berinovasi untuk menyajikan pizza berkualitas tinggi dan mengantarkannya ke rumah pelanggan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Tipe inovasi yang dilakukan oleh Domino's adalah product performance yang berfokus pada core produk perusahaan. Teori U akan digunakan untuk membahas inovasi yang dilakukan oleh Domino's. Selain itu, AF model juga akan digunakan untuk menjelaskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam inovasi ini dan peran yang mereka lakukan di dalam inovasi tersebut. Di dalam U-teori, terdapat 7 tahapan untuk sebuah inovasi. Yang pertama, holding the space. Pada tahap ini, Domino's berusaha untuk mendengarkan pelanggan, pendapat dari orang-orang di dalam perusahaan, dan apa yang menjadi pandangan kolektif. Di sini, perusahaan harus menjaga perhatiannya untuk terfokus pada kemungkinan masa depan terbaik bagi perusahaan. Yang kedua adalah observing. Pada tahap ini, Domino's mengamati dengan pikiran terbuka fakta-fakta yang ada di lapangan. Di sini, perusahaan membuka ruang pertanyaan yang akan membawa kesempatan baru untuk perbaikan. Hasil dari pengamatan ini adalah Domino's menemukan bahwa kualitas pizza yang mereka sajikan tidak cukup baik untuk memuaskan para pelanggan. Tahap ketiga adalah sensing. Pada tahap ini, perusahaan mulai memfasilitasi proses pembukaan pikiran, hati, dan keinginan untuk melakukan perubahan dan aksi yang dibutuhkan untuk perbaikan dan inovasi. Selanjutnya, pre-sensing. Pada tahap ini, perusahaan telah melalui serangkaian pengalaman belajar yang memungkinkannya untuk membuka mata, hati, dan pikiran mereka. Selain itu, perusahaan juga telah mengembangkan kapasitas untuk melihat realitas di sekitar mereka dengan mata baru dan pikiran terbuka. Pada tahap ini, Domino's mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dan mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah crystallizing. Pada tahap ini, para pembuat perubahan berkomitmen untuk tujuan bersama dan mulai membangun momentum untuk menarik SDM, peluang, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk membuat inovasi. Tahap berikutnya adalah prototyping. Pada tahap ini, Domino's bereksperimen untuk menemukan kombinasi rasa dan bahan-bahan dalam menciptakan pizza dengan kualitas terbaik sambil menerima feedback dari para kritikus. Tahap terakhir adalah performing. Pada tahap ini, Domino's melakukan rebranding dan meluncurkan rangkaian layanan yang telah ditingkatkan kepada customer-nya.
Hal ini dilakukan dengan meluncurkan ad campaign pada tahun 2009 yang memberitakan bahwa mereka telah mereformulasikan seluruh menu mereka yang pada akhirnya membawa Domino's kepada kebangkitan perusahaan dan kesuksesannya di masa kini. Aktor yang terlibat dalam inovasi Domino's dapat dijelaskan melalui AF model. Yang pertama, activators, yaitu Patrick Doyle sebagai CEO Domino's yang berperan dalam menginisiasi perubahan. Yang kedua adalah browsers, yaitu Karen Casey sebagai marketing director Domino's yang berperan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung proses inovasi. Yang ketiga adalah creators, yaitu Meredith Baker sebagai product manager yang bertanggung jawab untuk merencanakan produk dengan menciptakan kombinasi bahan yang tepat untuk dituangkan menjadi inovasi baru dalam menu Domino's. Selanjutnya adalah developers, yaitu head chef Domino's sebagai orang-orang yang memiliki spesialisasi untuk mengubah ide menu yang ditentukan creators menjadi pizza dengan kualitas terbaik. Selanjutnya adalah executors, yaitu kitchen team, sales, dan marketing team Domino's sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tahapan implementasi inovasi produk, mulai dari uji coba produk, menyusun rencana pemasaran, hingga mengawasi proses penerapan inovasi di dalam organisasi dan di lapangan. Dan yang terakhir adalah facilitators, yaitu top management dari Domino's sebagai orang-orang yang memberikan persetujuan atas pembiayaan dan investasi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung proses inovasi. Langkah Domino's dalam inovasi besar-besaran ini merupakan langkah yang berani sebab pada saat itu brand image Domino's tidak dalam posisi yang baik. Domino's harus melakukan perombakan dan meriset ulang setiap kombinasi bahan dari top to bottom. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi sebuah brand yang berada di ambang kejatuhan, tetapi chef dan manajemen Domino's bersatu dan berhasil mengubah seluruh rantai pasokan perusahaan. Ini adalah langkah yang berani karena perubahan ini merupakan perombakan total dalam pemrosesan, inventaris, penyimpanan, dan transportasi yang akan dilakukan ke lebih dari 4.200 toko yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Inovasi yang dilakukan Domino's membuahkan hasil yang fantastis. Pada tahun 2015, dari semua pizza yang dipesan secara online, 31%-nya adalah milik Domino's. Selain itu, dari tahun 2010 hingga 2017, harga saham Domino's naik sampai 2000% dan bahkan mengungguli perusahaan raksasa seperti Amazon, Apple, Netflix, dan bahkan Alphabet. Pada tahun 2017, Domino's berhasil mengambil alih sebagai pemimpin pasar di sektor pizza layanan cepat. Inovasi ini telah membawa Domino's untuk menjadi pemimpin pada top 4 pizza chain in the US dengan pendapatan lebih dari $6 miliar di tahun 2020. Dan bagian terbaiknya adalah kesuksesan ini bukanlah sementara, melainkan hasil dari salah satu langkah paling strategis, kalkulatif, dan yang paling berani dalam sejarah.